Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Alaq yang saya hormati, segenap Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur alhamdulillah di subuh ini kembali Allah berikan kita kesempatan untuk menunaikan ibadah, istiqomah dalam melaksanakan kebaikan terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Dan juga alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki di hari yang ke berapa nih? Kelima ya. Kelima bagi kita yang dari Selasa, tentunya ada yang ke-6 dari yang hari Senin. Bahkan ada yang ke-10 ya. Ada sudah yang ke-10 hari ini. Itu. Saudara kita yang di Gunung Kidul itu sudah 10 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan terus kekuatan kepada kita, istiqomah, agar apa yang ditugaskan oleh Allah berupa puasa ini kita jalankan dengan baik. Dan tentunya harapan besar kita, puasa kita, ibadah kita, saum kita dan sebagainya senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hanya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Habibana wa Syafi'ana wa Qurrati A'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di subuh ini di surat Ali Imran di 110 ya. 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. lan yadurrukum illa adha wa in
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ali Imran 110. Gak terasa nih, udah ratusan lagi ya. Ini kalau ba'da sahur ini enaknya buringan ya. Ngantuk ya. Aku tahu nih semua ngantuk nih. Termasuk yang ngomongnya juga ngantuk ini. Habis makan kalau aduh enaknya buringan ya. Ini tambah kuliah subuh, wah makin jadi tuh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan menjelaskan tentang kelebihan umat Islam daripada umat-umat yang di luar Islam. Walaupun kita tahu bahwa ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah mengutamakan orang-orang Yahudi. Sementara dalam ayat ini kuntum khaira ummah. Ini apakah tidak bertentangan gitu? Sebetulnya tidak. Karena yang dimaksudkan mengutamakan orang Yahudi itu faddaltukum 'alal alamin. Faddaltukum itu adalah Allah berikan keutamaan, kelebihan kepada kalian, yang dimaksud Yahudi 'alal alamin, mengungguli seluruh alam. Alam yang dimaksudkan itu alam zamannya. Alam zamannya mereka pada masa itu. Tapi ketika datang Nabi Muhammad, maka kelebihan itu ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad, bukan mereka lagi. Maka dalam ayat ini menyebutkan kelebihan kita nih. Kita patut bersyukur dengan adanya ayat ini nih. Karena bisa dibilang kuntum khaira ummah ini adalah satu pujian kelebihan dari Allah untuk kita. Ini bukan main-main ini. Banyak kata Allah kuntum khaira ummah wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Kata Allah kuntum, kalian itu khaira ummatin, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan atau yang dizahirkan untuk manusia. Memang awalnya kalau dilihatin bahasa kuntum itu kan kalian, jamak daripada kana yakunu kun, kuntum. Khitabnya, pembicaraan secara lisannya ini memang ke sahabat. Ke sahabat aslinya. Ditetapkan pula ini untuk sahabat. Sifatan-sifatan ini berarti sifatan yang disenangi, yang diridhai untuk sahabat. Bahkan pemujian Allah untuk sahabat. Akan tetapi dalam bahasa ini wa man tamassaka bi awsafihim wa akhlaqihim kana mamduhan misluhum. Orang yang berpegang teguh dengan sifatan-sifatan sahabat atau ngikutin akhlak-akhlak sahabat, maka orang itu pun dipuji juga. Jadi pembicaraan ini untuk sahabat, tapi ketika kita ini ngikutin gaya sahabat, ngikutin sifatnya sahabat, ngikutin akhlaknya para sahabat, maka kita pun berarti kena dengan ayat ini, insya Allah. Itu. Jadi khaira ummah ini mencakup kita juga nih. Tapi intinya ngikutin ke sahabat gitu. Sahabat kan sudah dipuji nih. Sementara kita kan belum muncul tuh. Baru sekarang kita munculnya. Nah sahabat ini sudah dipuji, sedemikian baiknya mereka, demikian terpujinya mereka, akhlaknya bagus itu. Kita sekarang ini, yang ketika disebutkan kuntum itu tidak ada, nah sekarang ayat ini nyampe ke kita. Berarti kalau seandainya kita pengen seperti kuntum khaira ummah, maka syaratnya adalah ikutin akhlak sahabat. Ikutin akhlak sahabat. Gimana biografinya mereka? Gimana gaya bermasyarakatnya mereka? Gimana gaya pemimpinnya mereka? Gimana gaya alimnya mereka? Bagaimana cara gaya ibadahnya mereka? Itu sahabat begitu. Memang kalau diukur dengan sahabat jauh sekali kita nih ibadah tuh. Apalagi kalau dikenakan dengan Abu Bakar tuh, sampai Nabi itu kalau seandainya, kan Nabi itu pernah duduk berduaan dengan Aisyah, lalu memandang ke langit. Kata Aisyah, ya Rasul, coba sifatanlah
sifatnya kebaikan Ali. Dikasih tahu oleh Nabi itu bahwa kebaikan Ali itu seperti bintang ini. Lalu kebaikan Utsman seperti bintang ini. Lalu kebaikan Umar seluruh bintang ini. Lalu dia menangis. Kala itu menangis. Kata Rasul, kenapa kau menangis? Enggak, ini semua bintang kau sebutkan, ini kebaikan untuk sahabat semua. Aku terbayang ayahku gimana kebaikannya, enggak ada semua. Ini habis sudah bintangnya kan. Bintang semua ini kebaikan Umar, kebaikan Utsman, kebaikan Ali, semua sahabat disebutkan bintangnya sudah. Sementara ayahku habis sudah semua. Lalu kata Rasul, tahukah engkau bahwasanya seluruh bintang yang diberikan kepada mereka ini semuanya ini bersumber dari ayahmu. Masya Allah. Abu Bakar ini lebih hebat lagi. Umar disebutkan seluruh bintang ini kebaikan Umar. Ibaratnya Abu Bakar ini sumber dari situ. Makanya nggak ada yang bisa ngalahin dah imannya Abu Bakar tuh. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa andaikan seluruh umat zaman sekarang ini imannya dikumpulkan lalu dibandingkan dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, nggak bakalan ada yang sama semua. Imannya Abu Bakar dengan itu. Bukan satu orang dua orang lagi, seluruhnya gitu. Seluruh umat yang akhir zaman sekarang imannya dikumpulin dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, nggak ada apa-apanya. Saking hebatnya tuh. Ya kalaupun tidak keseluruhannya paling tidak satu persatu dah gitu. Satu-satu aja tuh. Kan sahabat itu ada yang melakukan ibadah yang tanpa instruksi Nabi kan. Tiba-tiba Nabi ketika Isra Mi'raj terumpahnya sudah ada di sana kan. Nah paling tidak kan seperti itu tuh ibadahnya tuh. Sayyidina Bilal itu datang pagi-pagi kan ditanya oleh Nabi, Bilal, apa yang kau lakukan dalam ibadah? Apa ya Rasul? Enggak, aku dengar terumpahmu itu loh sudah di surga katanya. Telapak terumpahmu itu loh sudah di surga. Apa yang kau lakukan? Ditanya ini, enggak. Tanya ini, enggak. Cuman satu ketika kata Bilal, aku ini kalau sudah habis wudu suka sholat syukur wudu. Itu aja tuh. Padahal Nabi tidak menyuruh tuh. Nabi tidak menginstruksikan seperti itu. Tapi ketika Bilal itu melakukan itu, Nabi senyum tuh. Paling tidak tuh bagi kita tuh, itu aja tuh. Habis wudu, sholat sunat, syukur wudu. Paling tidak seperti itu. Suka ya begitu ya? Insya Allah enggak ya? Sholat sunat, syukur wudu, habis wudu, sholat sunat. Paling tidak seperti itu. Itu amalan enggak seberapa tuh, tapi ya beratnya minta ampun tuh. Apalagi kalau diukur dengan sifatan akhlak Nabi itu, wah luar biasa. Akhlak Nabi Muhammad itu ya paling tidak lah satu-satu lah gitu. Kalau keseluruhannya berat gitu. Nggak mampu kita. Loh siwak aja siwak. Nabi itu menganjurkan itu siwak. Sampai pahalanya sedemikian gedenya. Kan kita semua nggak bawa siwak nih. Ada berapa orang lagi yang mungkin siwaknya? Ya kan? Kadang-kadang lebih balik bawa jarum super daripada siwak. Kalau J Samsu selalu nyelap di sini. Kalau siwak itu ketinggalan terus. Padahal kata Nabi, la wala an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Saking gedenya pahala itu. Orang yang melakukan sholat dengan bersiwak maka sebanding dengan 70 rakaat pakai siwak daripada apa siwak. 2 rakaat sholatnya pakai siwak tapi lebih afdal daripada 70 rakaat. 70 rakaat kan jarang kita nih.
Jangankan 70 rakaat, 20 rakaat aja nawar. Siwak aja. Atau akhlak Nabi yang pakai celak gitu. Celak kan Nabi sering pakai celak tuh. Kita jarang pakai celak. Betul. Apalagi sahabat gitu. Jadi intinya ini adalah memberikan semacam peringatan gitu. Bahwa kita ini umat terbaik gitu. Pujian yang menunjukkan kepada sifatan mereka yang diridhoi oleh Allah. Maka fasyarafuhumullahu yashrafu nabiyuhum. Allah memuliakan mereka lantaran Allah memuliakan nabinya mereka. Jadi kenapa kita bisa jadi mulia? Karena Allah memuliakan nabinya. Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad, maka umatnya pun juga dimuliakan oleh Allah umatnya. Makanya tidak heran kalau Sayyidina Musa, Nabi Musa, begitu melihat keutamaan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa itu berdoa ke Allah, pengen jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Musa itu. Bahkan nabi-nabi yang dulu itu ketika melihat keutamaan umat Nabi Muhammad, semuaan berdoa. Cuman satu yang diijabah, yang dikabul doanya Nabi itu, Nabiullah Isa alaihissalam. Itu aja sih. Nabi Isa dikabul tuh doanya tuh jadi umat Nabi Muhammad nanti. Makanya diturunkan oleh Allah menjalankan syariat umat Nabi Muhammad. Menjalankan Quran, menjalankan syariat Nabi Muhammad, menjalankan sholat, puasa, haji dan sebagainya. Bahkan akan nikah Nabi Isa tuh. Tidak menjalankan Injil, tidak. Karena menginginkan pengen jadi umat Nabi Muhammad. Itu Nabi, pangkatnya Nabi ulul azmi, bahkan sudah diberikan pangkat kerasulan, kitab diturunkan. Itu Nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad. Maka ini ngeyel juga umat Nabi Muhammad pengen jadi Nabi. Di mana ini? Lo Nabi aja pengen jadi umat Nabi Muhammad. Masa kita berlomba-lomba pengen jadi Nabi? Coba lihat dulu. Kuntum khaira ummatin. Kalian itu umat yang terbaik kata Allah. Memang kita ini umat akhir. Nahnul akhiruna al-awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi umat yang duluan nanti di yaumil qiyamah. Bahkan disebutkan annal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kulluhum. Sesungguhnya surga itu diharamkan kepada para nabi seluruhnya. Hatta adkhuluha, sampai aku masuk duluan. Seluruh para nabi diharamkan masuk surganya Allah, kecuali Nabi Muhammad dulu masuk duluan. Bahkan wa hurrimat 'alal umam hatta tadkhulu ummati. Seluruh umat pun diharamkan untuk memasuki surga, kecuali umatku masuk duluan. Allahu Akbar. Hebatnya umat Nabi Muhammad. Akhir jalannya, akhir hidupnya, tapi duluan masuknya. Surganya duluan, nerakanya pun jangan heran juga. Naudzubillahi min dzalik. Jadi masuk surganya duluan, masuk akhiratnya pun juga duluan. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan di sini apa yang menjadikan kita jadi mulia di hadapan Allah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini yang jadi catatannya ini. Didahirkan kita ini untuk manusia karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini suka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ini yang menjadi syaratnya itu. Kenapa umat Muhammad ini jadi mulia? Lantaran suka amar ma'ruf nahi munkar. Makanya dalam ayat lain itu kan disebutkan ud'u ila sabir rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah umat itu kepada jalan Tuhanmu
melalui ajakannya itu wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, dengan nasihat yang baik, wal hikmah, dan juga hikmah. Bahkan wajadilhum billati hi ahsan, kalaupun berdebat, berdebatlah dengan yang terbaik, jangan curang, berdebat dengan logis, berdebat dengan ilmu, jangan dengan emosi. Itu umat Nabi Muhammad itu begitu. Kalau bahasanya itu berdebatlah pakai balaghah. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad itu di situ sebetulnya. Maka pantas dipuji. Bahkan dalam ayat lain kan disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu ummatan wasata, umat pertengahan. Umat pertengahan ini yang dalam artian karena umat Nabi Muhammad punya keadilan. Dimanapun umat Nabi Muhammad itu ada keadilannya. Bahkan saking hebatnya umat Nabi Muhammad itu, hatta sampai kiamat, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar itu enggak bakalan berhenti. Pokoknya hilang satu tumbuh, hilang satu tumbuh lagi. Terus aja sampai situ. Apapun itu yang terjadi, dipenjara kah, dibunuh kah, dibantai kah, ada lagi terus-terusan, nggak bakalan berhenti. Kalau umat yang dulu kan selesai nabinya udah berhenti dah, nggak ada yang melanjutkan lagi. Selesai nabinya, wafat nabinya, udah selesai umatnya. Kalau umat Nabi Muhammad dah, nabinya sudah wafat lama, tapi ternyata generasinya, umatnya masih terus eksis sampai hari ini tuh. Masih terbanyak di ulama-ulama kemana-mana, masih tersampaikan dakwah di mana-mana, masih berani lantang menyampaikan risalah. Itu menunjukkan bahwa umat yang terbaik ini, karena memang umat Nabi Muhammad tidak akan berhenti sampai kiamat. Itu. Jadi jangan harap umat Nabi Muhammad bisa diberhentikan, gak bakal bisa. Sampai kapanpun gak bakal bisa. Uni Soviet itu loh, berapa ratus tahun menguasai jadi komunis itu kan. Tapi begitu cara Allah Subhanahu wa taala memecahkan mereka, akhirnya bermunculan menjadi negara-negara bagian. Tiba-tiba negara yang bermunculan ini jadi negara muslim semua. Dari mana mereka ini belajar? Padahal asalnya itu diketatnya luar biasa, pelaturannya luar biasa, sampai orang-orang gak boleh mengadakan risalah keislaman. Tapi ternyata cara Allah itu lain. Begitu dipecahkan oleh Allah, ternyata tumbuh jadi negara muslim. Chechnya, Uzbekistan, Tajikistan, itu kan pecahan-pecahan semua. Jadi negara muslim mereka. Ternyata cara mereka itu belajar di bawah tanah. Inilah cara muslim itu begitu. Jadi tidak akan berhenti sampai kapanpun. Maka itulah umat Nabi Muhammad disebutkan kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harus mau amar ma'ruf, harus mau juga anil munkar. Jadi umat terbaik tuh. Berarti secara jumlahan keseluruhannya Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling utama secara mutlak, dan umatnya pun lebih utama dari secara mutlak dengan yang lain. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kata Allah, lau amana, sekiranya beriman ahlul kitab, ahli kitab, lakana khairan lahum, maka dia pun, keimanan ahli kitab itu khairan lahum, itu bakal lebih baik juga bagi mereka. Sekiranya gitu ahli kitab itu mau iman, cuman kan sayang tidak mau iman. Seandainya mereka itu mau iman saja, Yahudi dengan Nasoro itu keimanannya itu bagus juga bagi mereka itu. Tapi sayang nggak mau gitu. Sementara kita
umat Nabi Muhammad ini menerima keimanan. Makanya umat setelah umat Nabi Muhammad itu dohir, umat ini kan ada dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Kalau ummatul ijabah adalah umat Nabi Muhammad yang setelah Nabi Muhammad diutus jadi Nabi dan Rasul, maka itu adalah umatnya, seluruhnya itu. Cuman ketika mereka itu menyambut kerisalahan Nabi Muhammad, maka ini adalah ummatul ijabah. Ini yang diberikan syafaat oleh Nabi ini. Ini yang diberikan kelebihan nih. Ini yang diberikan nanti lindungan oleh Nabi. Ummatul ijabah. Menyambut, menerima, menjalankan, bahkan melindungi. Sementara yang dijadikan kedua adalah ummatul dakwah. Umat yang diajak. Umat yang sekarang yang tidak mau iman dengan Nabi Muhammad itu ummatul dakwah. Harus disampaikan ke mereka tuh. Kerisalahan Nabi Muhammad, keutamaan agama, keutamaan kerisalahan, keutamaan akhlak Islam harus disampaikan ke mereka. Bahkan saya punya guru itu rumahnya itu gandengan kanan kiri non muslim. Itu gandengan non muslim. Sampai akhirnya guru, kenapa engkau itu cari rumah di sini gitu kan? Kan masih banyak tanah di mana-mana tuh. Kenapa di sini? Kan di sini ada non muslim kanan kiri beda, ada Konghucu, ada Kristen di sana. Kata beliau, justru disinilah letaknya dakwah saya. Mereka itu tidak akan melihat dan tidak akan membaca Quran. Yang mereka baca itu adalah saya. Kalau saya berlaku baik, maka mereka pun akan berkata, ya orang Islam baik. Kalau saya berlaku buruk, maka dia akan berkata, oh Islam itu buruk. Maka mereka akan membaca saya, maka disinilah dakwah saya. Sampai gitu tuh, berani tuh. Kalau saya nggak sanggup tuh masa begitu. Mungkin ada yang bersebelahan dengan non muslim gitu, tetangga kita di depan atau di belakang. Itu dakwah kita tuh. Dakwah kita. Satu, Allah memang sudah takdirkan kita hidup bergandengan dengan itu gitu. Yang keduanya adalah dakwah. Karena mereka tidak mungkin baca ayat. Gak mungkin baca ayat Quran. Tapi mereka akan membaca ayat kita. Yang dibaca itu kelakuan kita nanti tuh. Tidak sedikit orang yang membaca kelakuan kita ternyata mereka tertarik. Maka disitulah dakwah. Makanya dakwah itu yang lebih afdol itu bukan dakwah begini. Kalau dakwah lisan, ini mungkin yang dengar di sini aja nih, atau yang lihat Facebook aja nih. Tapi dakwah yang paling afdol itu adalah dakwah bilhal, dakwah dengan kelakuan. Bapak dengan baik ke anak, dakwah dengan baik ke tetangga, baik di kantornya, baik di kerjaan. Itu dakwah bilhal, dakwah dengan karakter, dakwah dengan kelakuan. Itu justru lebih dominan. Itu karena mereka meniru apa yang dilakukan oleh kita. Nanti lambat laun mereka pun akan ikut. Lalu yang ketiganya, wa tu'minuna billah. Kenapa umat ini jadi mulia di hadapan Allah? Karena di samping amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan iman ke Allah. Kan kali kata Nabi, siapa yang imannya paling hebat? Kata sahabat, kami ya Rasul. Oh, bukan. Kalian itu memang pantas untuk hebat karena kau bertemu dengan aku. Lalu, siapa ya Rasulullah? Setelah kami ya Rasul. Oh, enggak. Karena mereka bertemu dengan kalian, yang kalian itu bertemu dengan aku. Jadi siapa lagi ya Rasul? Yang paling hebat imannya itu adalah mereka yang tidak pernah ketemu dengan aku, tidak pernah bersama dengan aku, tidak pernah berjalan dengan aku, tidak pernah duduk dengan aku, tapi mereka iman dengan aku. Mudah-mudahan kita semua insya Allah. Itu iman paling hebat kata Nabi.
Kalau mereka dengan Rasul yang dekat dengan Nabi, pantas iman juga karena melihat mukjizatnya Nabi, melihat apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, langsung lihat gitu. Loh kita ini loh, kita nggak ngalamin dengan sahabat, nggak ngalamin dengan tabiut tabiin, apalagi dengan Nabi jauh. Tapi kita iman, percaya kita dengan Nabi, sampai kita rindu dengan Rasul itu, seolah-olah kita ini taklim dengan Nabi kan itu. Seolah-olah kita ini sudah pernah bertemu dengan Nabi, sejalan dengan Nabi, semajlis dengan Nabi gitu. Padahal seandainya kita diukur dengan jarak sudah 1445 kan, itu dihitung dari hijrah, ribuan tahun kita nih. Tapi walaupun begitu iman kita masih nyantel dengan Nabi itu. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ketika kita ke Raudhah itu kan nangis kita tuh, seolah-olah kita sudah memandang Nabi, seolah-olah sudah pernah bertemu dengan Nabi gitu. Sampai nangis kita tuh, rindu dengan Rasul. Itulah yang membuat kita jadi hebat, membuat jadi kita ini diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sahabat ketika itu berkata, ya Rasul, padahal Nabi lagi di mimbar ini, ayyun nasi khair ya Rasul, siapa manusia yang terbaik ya Rasul? Lalu kata Nabi, khairun nas aqra'uhum wa atqahumullah. Yang paling bagus itu orang yang paling pandai membaca Quran. Lalu wa atqahumulillah, yang kedua orang yang paling takwa kepada Allah. Lalu yang ketiga wa amiruhum bil ma'ruf wanhahum 'anil munkar, orang yang mau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Lalu wa awsaluhum rahim, lalu yang keempatnya adalah orang yang mau bersambung silaturahmi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini memang disebut-sebut oleh Nabi, orang yang paling bagus. Makanya harus ada kemauan. Kalaupun kita tidak pandai baca kitabnya, ya paling tidak ya ada orang yang enggak bagus ajak gitu. Ada orang yang tidak mau sholat, ajak, ingetin gitu. Itu maksudnya. Ya kalau baca kitabnya kan kita, sebetulnya Bapak ini paling pintar, benar, paling pintar. Di antara kepintaran Bapak itu menyuruh saya, itu suruh bacain. Berarti yang paling pintar siapa? Yang paling pintar itu Bapak, sebetulnya nyuruh saya gitu. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Padahal Yahudi dengan Nasara itu kalau mau iman aja, mereka itu bagus itu. Bahkan di antara mereka itu minhumul mu'minuna. Di antara Yahudi dengan Nasara itu ada pula yang beriman seperti Abdullah bin Salam dengan sahabat-sahabatnya. Tapi wa aktsaruhumul fasikun, cuman kebanyakannya fasik gitu. Kebanyakannya kafir. Ada sebetulnya dari mereka tuh yang iman. Dari Yahudi ada yang imannya. Nasrani juga ada yang imannya, masa itu ya. Cuman kebanyakannya wa aksaruhum, ini nih bahasanya nih. Kebanyakannya al-fasikun, fasik dalam bahasa Quran itu adalah kafir maksudnya. Kebanyakan kafir. Nauzubillahi min dzalik. La yadurrukum illa adza. Tidaklah mereka itu akan membahayakan kalian. Yahudi tidak akan membahayakan orang muslimin pada waktu itu. Illa adza, kecuali gangguan saja. Artinya gangguan dengan lisan, hanya makian, cacian, ancaman itu. Dulu itu begitu. Pada masa sahabat itu, kelakuan Yahudi dengan Nasara itu sebetulnya ngancam, maki, ngoceh itu. Kelakuannya macam begitu tuh. Padahal aslinya la yadurrukum, kata Allah, mereka itu enggak membahayakan kalian. Bahkan wa iyyuqatilukum, jika mereka itu memerangi kalian, yuwallukumul adbar, maka mereka itu akan berbalik ke belakang. Artinya akan kalah gitu. Summa la yunsurun, kemudian mereka tidak akan ditolong. Kalaupun mereka merangi, itu aslinya enggak bakalan menang. Aslinya gitu. Cuman keroyokan, Bang. Keroyokan. Itu dulu ya. Kalau sekarang gimana? Mereka sudah mempelajari sejarah tuh. Jadi sejarah-sejarah yang dialami oleh mereka dulu itu sekarang disempurnain tuh
Makanya bikin mereka tuh persekongkolan, persekutuan. Sehingga kalau yang ini diganggu, yang ini balas. Yang ini diganggu, yang ini bela. Itu. Jadi akhirnya saling bela tuh. Kalau dulu aslinya nggak bakalan mereka tuh bisa menang tuh. Cuman karena mereka sudah banyak berpengalaman ya. Jadi pengalaman itu yang dibikin oleh mereka tuh. Sementara kita, pengalaman ini kadang-kadang dilupakan oleh kita. Makanya ada peribahasa, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah itu karena memang sejarah itu akan berulang. Dan kita ini kadang-kadang ya lalai kita nih. Lalai. Strategi peperangan Nabi yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh sahabat itu kita nggak pelajari. Padahal mereka itu mempelajarinya tuh. Dipelajarinya tuh. Strategi-strategi perang di muslim itu mereka strategi. Yang anehnya sekarang malah kita belajar ke mereka. Padahal harusnya mereka itu belajar dengan kita. Aslinya gitu seperti itu. Duribat alaihimul dhillatu aina masukifu. 6:30 lebih ya. Sudah haus. Ya, udah. Segitu aja dulu. Enggak tanggung jawab nanti kalau kehausan. Ya. Udah cukup dulu. Jangan tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.